akan belajar bareng tentang memilih dan memodifikasi ide. Tidak harus selalu benar-benar baru. Kita ngelihat sesuatu atau kita ngelihat permainan yang sudah ada, itu bisa dimodifikasi. Lihat ular tangga, lihat monopoli, jadilah satu permainan yang baru. Artinya itu bukan benar-benar baru, tapi jadi permainan dengan konsep yang baru. Meskipun itu dari ide-idenya dari permainan yang sudah ada. Memilih itu artinya ada, terus dipakai. Yang perlu dilakukan adalah perlu ditanyakan lebih dulu, apakah pilihan kita itu sudah tepat? Apakah penggunaan sebuah permainan untuk kebutuhan kita itu sudah tepat? Itu yang perlu kita perjelas lebih dulu sebelum memilih sebuah alat permainan. Prinsipnya secara umum, yang pertama permainan yang Bapak Ibu pilih harus produktif dan kreatif. Artinya membuat anak mampu untuk berkreasi atau menciptakan sesuatu. Di dalam pikirannya anak punya bekal untuk membuat sesuatu. Nah, permainan kan salah satunya harapannya bisa membuat anak itu kalau melihat sesuatu atau mengalami problem, mengalami masalah itu jadi tahu diapain ya, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya awalnya ya dari kemampuan kreatif itu. Yang kedua, bikin anak aktif. Yang ketiga, permainan itu efektif, efisien. Namanya efisien itu kan berarti menggunakan yang ada di sekitar dengan yang paling sederhana dapat hasil yang sebesar-besarnya. Manfaatkan aja yang di sekitar, tapi efeknya nanti dapat yang besar. Terus menyenangkan, itu prinsip umumnya lagi ya. Jadi kalau yang umum, 4 hal ini yang perlu diperhatikan. Produktif dan kreatif, aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Itu kalau prinsip umum. Kalau yang langsung berkaitan sama bendanya, si alat permainannya ini yang perlu diperhatikan prinsip khususnya. Pertama, kita harus tahu kebutuhan anak. Apakah butuh bisa berhitung, apakah butuh bisa membaca, apakah butuh bisa berhitung cepat, apakah bisa berhitung perkalian. Nah, antara kebutuhan berhitung dan berhitung perkalian itu sudah berbeda. Kalau yang sudah ada kata berhitung perkalian berarti lebih spesifik daripada berhitung. Yang kedua ini sesuaikan dengan karakteristik dan kesenangan anak. Jadi apa sih ciri-ciri anaknya termasuk gaya belajarnya. Yang ketiga, bisa merangsang mereka untuk terlibat. Yang keempat, kenali dampak utama dan sampingan. Ini sama kayak obat dalam memilih mainan, diupayakan fokus ke efek utama. Kalau ketemu alat permainan, tuliskan aja apapun yang terlintas tentang permainan itu. Kalau mengelompokkan akan jadi beberapa komponen. Ini komponennya, tujuan, cara kerja permainan atau aktivitasnya, terus bahannya apa? Misalnya di kapur tulis, tali mungkin barangkali. Terus durasi permainan 10 menit misalnya. Nah, itu biasanya kita menemukan alat-alat permainan yang punya waktu. Ketika kita nemu alat permainan, maka kita harus identifikasi 4 hal ini. Tujuan, cara bermain, bahan atau peralatan, dan durasi permainan. Saya akan jelaskan 4 hal itu. Gimana sih kita mengetahui tujuan dari permainan? Nah, kalau menemu alat permainan, pertama baca kalau ada keterangannya. Ini kan tidak semua yang kita temukan itu ada keterangannya, kecuali kan yang membeli. Ya, jadi cara yang paling gampang jelas baca petunjuknya. Kalau di situ tertulis tujuan, udah aman. Tinggal sesuaikan aja yang dibutuhkan apakah sesuai tujuan itu. Kalau iya ya udah dipakai. Tapi kebanyakan kan enggak. Nah, kalau enggak, langsung ke poin 2. Jika poin 1 tidak ada, maka tuliskan alternatif tujuan. Kalau misalnya ini kayaknya untuk melatih ketangkasan deh, tulis saja. Setelah mengumpulkan beberapa tujuan, misalnya 2, 3, 4 atau 5 tujuan, misalnya sudah cukup, kasih garis bawah atau beri warna, beri tanda mana yang itu efek utama, mana yang itu efek sampingan. Yang efek sampingan diabaikan dulu. Kalau sudah ditandai ternyata ini untuk melatih ketangkasan. Dicermati lagi, apakah misalnya gini ya, contohnya saja ular tangga gitu ya. Ular tangga itu kan menggerakkan pion, 1, 2, 3, 4. Bisa saja menggerakkan dari satu petak ke petak yang lain yang bertuliskan angka, digunakan untuk anak-anak mengenal angka. Kan bisa, memang ular tangga itu membuat anak-anak mengenal angka, tapi ditanyakan kembali, dievaluasi atau diverifikasi. Benar nggak ular tangga itu untuk berhitung? Kalau bukan, berarti itu efek samping untuk anak bisa berhitung atau mengenal angka. Yang efek samping singkirkan dulu. Fokus aja pemilihannya nanti. Mainan yang bisa dipilih adalah yang efek utamanya sesuai kebutuhan kita. Temukan kata kunci pada efek utama. Contohnya menemukan kata kunci, misalnya tulisannya kayak gini.
meningkatkan kecepatan dalam berhitung. Kalau anak belum bisa berhitung, sebuah permainan dengan tujuan meningkatkan kecepatan berhitung tidak bisa dipakai. Karena kebutuhan anak kita bisa berhitung. Karena anak kita kan tidak bisa berhitung. Kebutuhannya apa? Bisa berhitung. Bukan cepat berhitung. Itu beda lagi. Ini tidak bisa digunakan untuk anak yang tidak bisa berhitung. Karena yang dibutuhkan bukan kecepatannya, tapi bisa berhitung. Itu berbeda. Berarti permainan ini disingkirkan. Sekarang ke aspek yang kedua, kalau berdasarkan cara kerja permainan, nomor satu, catat semua aktivitas yang dilakukan. Melompati tali, berlari di tempat, memutar tali. Memutar tali, mengitari tubuh. Anggaplah menemukan skipper atau skipping. Nah, aktivitasnya dicatat dulu. Nah, nanti nemu kata kuncinya, nomor dua ini. Kata kuncinya apa? Nah, misalnya, kita nulis, melompati tali. Aktivitasnya apa sih sebenarnya di situ? Melompat, itu kata kuncinya. Memutar tali, mengitari tubuh. Apa aktivitasnya? Memutar. Terus apa lagi ya? Berlari di tempat. Apa aktivitas atau kata kuncinya? Berlari. Nah, itu sudah ditandai. Satu, dua sudah. Yang ketiga, apa aktivitas dominannya? Kalau memang sama-sama dominan, ya berarti itu dimasukkan. Contohnya ini, berlari, melompat, menangkap, ya, membaca. Misalnya kita nemu banyak. Kasih garis bawah atau ditandai yang paling dominan dalam aktivitas itu. Karena ada aktivitas-aktivitas yang tidak dominan. Contohnya saja misalnya, ada satu aktivitas membuka kartu. Nah, ada aktivitas yang lain, memenuhi tugas atau menjalankan tugas yang tertulis di kartu. Mana yang aktivitas utama? Apakah membuka atau memenuhi tugasnya? Memenuhi tugas, berarti yang membuka ini, membuka kartu ini bukan aktivitas utama. Diabaikan dulu. Nah, nanti permainan-permainan yang tidak memungkinkan anak kita melakukan aktivitas utama, tidak bisa kita pilih. Kalau aktivitas sampingan masih mending, masih oke, masih aman untuk dipakai. Kalau misalnya itu bukan aktivitas utama, berarti kan tidak mengganggu anak kita. Tapi kalau itu sudah ada aktivitas utama, misalnya aktivitas utamanya melihat, sedangkan anak yang kita mau ajak bermain mengalami rabun atau mungkin tidak bisa melihat, maka mainan itu tidak bisa dipilih. Tapi ternyata ada aktivitas sampingan, misalnya memegang, lempar misalnya. Oh, berarti masih mungkin kalau yang aktivitas sampingannya itu. Berarti misalnya ada alat permainan, aktivitas utamanya bukan melihat, ya. Terus aktivitas sampingannya itu ada melihatnya, tapi ini sampingan. Itu bisa saja dipakai. Misalnya anak yang mau diajak bermain tidak bisa melihat atau mungkin agak rabun gitu ya. Agak rabun. Rabunnya misalnya taruhlah rabun jauh gitu misalnya. Sedangkan alatnya ini panduannya harus dilihat. Misalnya anaknya di sini panduannya berjarak 5 meter gitu misalnya. Karena dibawa oleh instrukturnya atau yang temannya yang bermain. Kan nggak bisa lihat tuh. Tapi ternyata di permainan ini boleh mendekat. Yang melihat itu bukan aktivitas utama, karena boleh mendekat itu berarti bisa dipakai. Tuh, karena bukan aktivitas utamanya melihatnya. Tapi melakukan apa yang ada di instruksi. Misalnya instruksinya jarak jauh nih. Dalam bentuk gambar gitu, ditempel. Nah kan nggak bisa melihat nih yang rabun jauh. Ya. Tapi aktivitas utamanya memang bukan melihat gambar itu, tapi melakukan yang ada di gambar. Jadi boleh mendekat. Setelah tahu gambarnya, balik lagi ke tempatnya, melakukan. Berarti melihat bukan aktivitas utama. Boleh dipakai sama yang rabun berarti. Kalau berdasarkan bahan dan peralatannya, ada bahannya ukurannya besar, kecil, bentuknya balok, silinder, dan lain-lain. Termasuk warna. Ada yang cerah, ada yang redup, ada yang merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Nah, ini harus tahu kita identifikasi bahannya, baik dari ukuran, bentuk, warna, tekstur. Jadi 4 hal ini ya, ukurannya seberapa, bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa. Nah, ini nanti kebutuhannya untuk apa sih? Disesuaikan sama anak kita. Misalnya anak kita itu sangat suka dengan sesuatu yang mencolok. Kalau tidak mencolok, konsentrasinya akan turun. Jadi tidak mau terlibat. Nah, berarti kan harus memperhatikan sisi warna ini, termasuk bentuk. Nah, itu kenapa butuh untuk mengidentifikasi bahan dan peralatan. Step-stepnya 1, 2, 3, 4. Jadi fokuskan peralatan utamanya apa di situ. Karena memang ada juga bukan peralatan utama. Misalnya contohnya, biasanya di monopoli itu ada semacam
kaleng kecil itu ya untuk mengocok dadu. Nah, itu kan kaleng, itu kan bisa saja tercatat sebagai alat. Tapi apakah harus mengocok dadu pakai kaleng itu? Ya harus. Pakai tangan gini bisa. Berarti itu bukan peralatan utama. Jadi diabaikan aja kalau bukan peralatan utama. Tapi kalau boardnya, yang kertasnya itu, terus kemudian kartu kesempatan dana umum, pionnya rumah-rumahannya itu utama, berarti itu dimasukkan. Misalnya kita mau main mainan kecil-kecil gitu ya, sebagai gambarannya aja. Pernah nggak tahu alat permainan yang tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 3 tahun misalnya? Perhatikan aja mainannya. Kenapa sih kok nggak digunakan untuk anak di bawah 3 tahun? Ternyata itu mudah tertelan. Sementara anak-anak seperti itu, fase oral, fase di mana semua-muanya itu banyak yang ke mulut. Misalnya anak umur 1 tahun, anak udah berapa bulan itu kan ke mulut ya. Makanya nggak boleh digunakan untuk mereka. Kalau berdasarkan durasi, tentunya kita tahu ada anak yang betah banget main dalam waktu yang lama dengan sesuatu yang sama. Ada juga yang kudu berubah-ubah gitu. Makanya durasi ini penting. Dari alat permainan itu dicari tahu nih durasinya seberapa ini. Nah, ini 4 hal yang perlu diidentifikasi. Apakah permainan itu menggunakan batas waktu atau tidak? Jika menggunakan batas waktu, catat durasinya. Dalam 1 kali main, apakah penuh harus sampai selesai, atau di tengah-tengah bisa dijeda-jeda? Bisa ada istirahatnya, itu juga dicatat. Yang keempat, baru dari hasil 1, 2, 3 disesuaikan dengan anak kita kayak apa. Itu nomor 4. Gini aja gambarannya. Ada anaknya yang fokus perhatiannya pendek, tidak tahan 5 menit memperhatikan atau melakukan sesuatu yang sama. Ternyata Bapak Ibu nemu permainan yang harus dituntaskan tanpa jeda, dimainkan dalam 15 menit. Bisa dipakai nggak? Nggak bisa dipakai. Ganti aja permainannya. Nah, sekarang kita telah memiliki data permainan. Misalnya contohnya ini. Data permainan 4 hal ini ya, tujuan, cara kerja permainan, bahan dan peralatan, durasi. Misalnya ini contohnya, tujuannya meningkatkan kecepatan dalam berhitung. Cara kerja mainannya memasukkan biji atau kelereng ke dalam 3 box melalui sebuah lubang kecil yang itu pas dengan kelerengnya. Nah, masing-masing box itu harus dimasukkan dengan jumlah kelereng tertentu, jadi beda-beda. Di masing-masing box tertulis waktu, durasinya. Ada yang 2 menit, 5 menit, ada yang 10 menit. Misalnya. Bahannya sejumlah kelereng dan 3 box. Kemudian kita lihat nih anak kita, kondisi anak kita. Misalnya gini kondisinya. Anak kita tidak bisa berhitung dan membaca. Kondisi kedua, konsentrasi anak tidak lebih dari 5 menit dan hanya tertarik pada sesuatu yang mencolok. Yang ketiga, anak memiliki motorik kasar yang baik, tapi motorik halusnya kurang baik. Bagaimana ini? Alat permainan ini bisa dipakai nggak? Jadi ini dicocokkan ini. Anak saya nggak bisa berhitung, nggak bisa membaca. Berarti harusnya kan kebutuhannya apa? Bisa berhitung dan bisa membaca. Di sini dilihat tujuan permainannya. Meningkatkan kecepatan dalam berhitung. Oh, kecepatan yang diperhitungkan di sini, bukan bisa atau tidak bisa berhitung. Oke, gagal permainan ini dari sisi tujuan. Dilihat lagi cara kerja permainannya. Memasukkan biji kelereng dalam 3 box. Anak saya memasukkan dalam 3 box, lubangnya kecil lagi. Ini dilihat poinnya. Oh, motorik halusnya kurang bagus. Bisa nggak kira-kira ya? Oh, berarti secara cara kerja permainan, oke, ini belum bisa kayaknya dimainkan. Bahan, kelereng, dan box yang berlubang kecil. Ini masih berkaitan dengan motorik kasar, motorik halus. Terus dilihat nih boxnya. Boxnya kan dari kardus dengan kotak yang bentuknya sama. Kira-kira buat anak-anak yang butuh sesuatu yang mencolok, menarik perhatian gitu, sudah oke belum? Kayak gitu. Kalau enggak, ya udah. Jadi kalau kita memilih alat permainan yang memenuhi 4 ini, tujuan, cara kerja permainan, bahan, dan peralatan, durasi. Kalau ada yang gugur 1, itu sudah tidak ideal, sudah mulai berkurang kemungkinan untuk kita pilih. Apalagi 2, 3, 4, keempat-empatnya tidak memenuhi, udah jangan dipilih. Jadi kalau ini sudah match, bisa pakai ya alatnya, tapi kalau tidak match berarti butuh modifikasi.